I will record. Yeah, Yeah. I will introduce myself first to you. So I am Nanda. Yeah, as you know, I am Nanda. So just call me Nanda or Miss Nanda. It's up to you. Yeah, it's up to you. And then, as you know, I live in Bajra, Tabanan. It's too far from Denpasar, Bu Edi, Pak Iren. Yeah, yeah. And then, actually, I'm from Padang, West Sumatra. I'm from Padang, West Sumatra, but I was born in Pekanbaru, Riau. I grew up in many city in Indonesia. I have Hmm. ever, ya, jadi saya bertumbuh di beberapa kota ya. I have ever grown up in Pekanbaru, in Padang, and also in Jambi and in North Sumatera atau Sumatera Utara karena orang tua saya dulu kontraktor kontrak sana kontrak sini gitu ya. And then yeah, I am a teacher here. Just it. So thank you for your participant today. Let's start our class. Nah, jadi kelas kita itu kelas yang interaktif ya, dan kalau teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris full silakan, kalau tidak dicampur-campur boleh ya, seperti itu. But before that, we have to pray before we start our class. Tapi kita harus berdoa dulu sebelum mulai kelas. Dan Bu Iren, can you help us to lead the prayer? Ya, Ya. ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bahasa Inggris. Berkati Miss Nanda, berkati kami sehingga kami dapat menangkap semua pelajaran yang digunakan. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amen. Thank you, Bu Iren. Ya. Nah, Thank you. Bapak Ibu sudah dan teman-teman ada yang sudah membaca buku yang saya kirimkan? Ya, Ya. Nah, di situ banyak belum. sekali ya. Oh, belum, nggak apa. Kalau di PowerPoint saya atau di It's materi-materi later. saya rangkum. Jadi tidak semua yang ada di buku itu saya tuliskan di PowerPoint ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih jauh lagi mengenal ungkapan-ungkapannya, oh sebentar, saya share dulu bukunya. Saya tunjukkan bukunya dulu saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman mau lebih banyak perbendaharaan ungkapan dan kosakata, bukunya mau di print silakan, mau nggak di print juga nggak apa-apa. Karena di sini saya sudah rangkum dalam bentuk ungkapan atau expressions yang paling umum digunakan oleh orang bule. Contoh, tadi Sis Desna waktu memperkenalkan diri menggunakan kata I go by. Ya. Nah, pada umumnya kita cuma dengar yang kita tahu adalah you can call me. But actually, guys, in America, some people they just say I go by. That's casual way. Jadi itu adalah cara yang lebih santai. I go by Nanda. I'm Nanda Laila Putri, I go by Nanda. Nah, ini ada di dalam buku saya, ya. Seperti itu buku yang saya tulis. Terus kayak menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kemudian di buku ini saya sudah lengkap masukkan idioms. Nah, kenapa kadang-kadang kita susah menangkap orang bule ngomong apa? Karena kadang mereka menggunakan idioms. Idioms itu kayak bukan bukan arti yang sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya nih, kayak kita Alias. Indonesia bilang tulang punggung gitu kan. Tulang punggung bukan beneran tulang punggung gitu. Nah, itu idiom namanya. Tulang Oh, punggung Oh, kan artinya pencari itu. nafkah gitu. Nah, jadi ini ada beberapa idiom kayak contohnya no big deal. Jadi jangan diartikan no tidak, big besar, deal itu deal gitu ya, bukan setuju, bukan. Tapi no big deal, nggak masalah kayak gitu ya. Nah ini udah ada di buku yang saya kirim di grup. Jadi Bapak Ibu teman-teman boleh kalau mau di print silakan dan juga dengan conversationnya. Seperti itu ya. So now no big I will deal. move to our Oke. ya, kalau saya terlalu cepat, saya minta tolong diingatkan ya. Terkadang saya lupa, jadi saya nyerocos saja gitu. Ya, so now talk about greetings and introducing ourselves. Nah, greetings it means when we the first time meet someone in the morning, in the afternoon,
in the evening, ya. Nah, so today's goal, you can greet people naturally. Jadi harapan saya teman-teman semua bisa menyapa, greet itu menyapa, greet people naturally, secara natural menyapa orang, hi, hello, how are you today? Like that, ya. Atau introduce yourself, memperkenalkan diri seperti tadi, ya. Nanti kita akan belajar. And then ask simple question. Nah, ini yang kita akan coba dalami nanti. And respond naturally, keep a conversation going. Jadi supaya percakapannya tidak putus, tidak hanya sekedar misalnya saya tanya sama sama Maria misalnya, Hi Maria, what are you doing? I'm watching TV. Terus udah selesai. Jadinya keputus gitu. Tapi kalau keep a conversation going, it means you give feedback question. Hi Maria, what are you doing? I'm watching TV right now. Oh, really? What movie? What channel? Gitu. Jadi conversationnya terus berjalan. Nah, so let's speak more, worry less. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman jangan takut salah. Saya selalu bilang sama murid-murid saya, jangan pernah khawatir salah. I have a student, I have a student his name Prana, and then I asked Prana to lead the prayer. I said to Prana, Prana, can you lead the prayer today? All right, Miss. But Miss, I need to find my buku doa. Jadi dia campur bahasa Inggris dan Indonesia. Boleh, ya. Karena kita belajar. Jangan takut salah. Gitu. Karena kita akan belajar dari kesalahan. Nah, so now let's see the first lesson about greetings. Nah, so guys, in greetings we can use hi. Ini untuk informal atau casual ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang usianya sama atau temen seperti itu, pokoknya temen usianya sama atau anak gitu ya. Kayak misalnya sama anak sendiri atau sama saudara, boleh pakai yang ini. Karena ini informal, casual ya. Jadi and usually followed by guys, dear. If you have daughter such as Sis Hana, ya, you have a daughter, then you say, Hi dear, how are you today? Like that. You can say dear, ya. Atau dude, dude ini biasa untuk ke teman. Hi dude, gitu. Bye dude, itu untuk teman. Kemudian bro, seperti itu. Nah, kemudian Dude is for male or female? Okay, that's good. Dude, usually we use it for male ya, untuk laki-laki biasanya. Jadi Right. biasanya dude ini kayak laki-laki sesama laki-laki, mereka, Hi dude, hi bro. Like bro. Ya, seperti itu. Ya, boleh. Nah, kemudian kalau yang hello ini secara umum dan ini formal ya. Jadi kalau misalnya saya jumpa sama Bu Iren, Pak Edi, atau orang yang lebih tua dari saya atau yang saya hormati, kayak misalnya Mama Angga, Mama Queen, gitu kan, yang memang secara senioritas lebih dewasa dari saya, maka saya bilang, halo, good morning. Halo Bu Iren, good morning, gitu. Nah itu lebih sopan, kan nggak mungkin saya ketemu sama Bu Iren, hi dear, itu kan aneh ya. Nanti Bu Iren bisa bilang, apaan sih SKSD banget, gitu ya. Nah, ini ya untuk yang pertama ketemu juga pakai hello ya. Nah, umumnya orang Indonesia saya perhatikan bilangnya kalau ketemu orang bule di jalan, hello mister, betul nggak? Iya. Mister gitu ya. Nah, saya sekarang kasih tahu itu disebut dengan common mistake. Ya, common mistake atau kesalahan umum. Jadi kalau kita bertemu dengan orang di jalan pertama kali, orang bule, atau kita mau bertanya hello, terus dia laki-laki bisa pakai kata sir. Karena kita nggak tahu namanya. Oh, Hello ya. sir, ya. Do you need a help? Halo sir, halo halo Pak. Jadi sir tuh kayak Pak, halo Pak, Bapak butuh bantuan kayak gitu ya. Hello sir. Kalau perempuan gimana Miss Nanda? Hello ma'am, hello ma'am atau Men. ya boleh atau hello miss.
Ya, kalau dia masih muda boleh panggil Miss. Kalau dia rasanya seperti sudah berumur, oh, hello ma'am, do you need a help? Butuh bantuan seperti itu ya. Jadi kalau kita baru pertama ketemu sama orang bule gitu, misalnya di jalan dia bingung butuh bantuan, jangan sekali-sekali kita bilangnya, Hi bro, do you need a help? Wah, kayaknya orang bule SKSD banget sih gitu ya. Mungkin lebih sopan kita menggunakan ini ya, hello sir gitu ya. Nah, ini untuk hi dan hello. And then the next one, good morning. Good morning. Jadi, so guys, actually the pronunciation this one R, not R, tapi R. If you learn Mandarin, I think you know you don't need to put R, morning. Jadi morning, morning. More. Ya, ya, betul. Morning ya, good morning. Kemudian good afternoon. Nah, ini seperti nyambung cara ngucapinnya. Teman-teman yang misalnya mau ikut ngucapin boleh ya sambil ngikutin boleh ya. Betul. Ya, good afternoon. Jadi kalau Sudah. Di Google Translate kalau teman-teman lihat ketik ini kemudian dengarkan itu dia lebih nyambung ininya. Good Good afternoon. Ya, afternoon. sudah. Good afternoon. Sudah. Good ya. Nah, good afternoon berarti siang hari ya, dari jam 12 sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam itu kita pakai good afternoon. Dari jam 12 siang sampai matahari terbenam. Lalu bagaimana dengan good evening? Kalau di Indonesia ya, tapi kalau di negara yang dia mataharinya mataharinya hampir 24 jam, negara apa ya? Saya lupa. Finlandia ya, bukan? Venezuela ya? Venezuela. Saya lupa nama negaranya apa ya, yang mataharinya bisa bisa sampai 24 jam. Aslan. Sorry. Aslan. 12 jam. Oh, New Island. No, 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 no. Kok New Island sih? New Zealand. New Zealand, New Zealand ya, New Zealand ya. Ya, good afternoon. Nah, tapi kalau seperti itu, kalau dia siang hari, walaupun misalnya itu jam 1 malam, tapi mataharinya belum turun, masih terik, di sana kan masih terik, ya kita bisa pakai kata good afternoon gitu. Cuman kalau Um, di Indonesia, kita bagi jam 12 sampai matahari terbenam. Nah, good evening. Banyak yang mengartikan ini adalah selamat sore. Betul ya? how about good day, Miss? Good day. Okay, that's good ya. Good day is casual way. Good day itu sama kayak merangkum good afternoon ya, ataupun di pagi hari bisa. Jadi dia bisa masuk dari morning until afternoon. You can say good day. Nah, usually that say good day is Australian. Biasanya orang Australia banyak bilang, Hi, good day mate, gitu, good day mate, gitu. Kenapa? Ya mereka merangkum gitu, baik morning ataupun afternoon pakai good day gitu. Kan artinya kalau diartikan hari baik gitu ya, seperti itu ya. Nah ini boleh pakai good day juga boleh ya. Good day mate itu biasanya orang Australia yang umumnya. Oh ya, disclaimer. I teach you American ya. Jadi saya di sini ngajarnya American. Kenapa? Karena saya sendiri basicnya American English dan mostly Indonesian school. The what is that? The schools have American model ya for their students seperti itu. Jadi makanya saya pakai American ya. Nah, tapi Miss, kalau aku mau pakai good day boleh nggak? Tapi aku belajar American, nggak apa-apa. Mau pakai British pun boleh. Seperti itu ya. Nah, ini good day. Kemudian good evening, ini bukan selamat sore karena di dalam bahasa Inggris itu tidak ada kata selamat sore sebenarnya. Tapi ini adalah selamat malam. Nah, apa bedanya dengan good night, teman-teman? What Night is Nah, for itu for kalau sleep. sebelum tidur kali. good night sebelum tidur? Ya. Before sleep. For sleeping, betul ya. Ya, before sleeping ya. Nah, jadi kalau good evening, sejak matahari terbenam itu udah good evening ketika kita ketemu such as I text Mama Angga at 9 p.m.
for the first. For the first, jadi di hari itu pertama kali ngechat jam 9 malam. I cannot say good night. I have to say good evening. Nggak boleh pakai good night, ya. Nah, jadi good Yes. night usually when you want to say goodbye but at night gitu. Kalau such as I come to Maria's house. Saya ke rumahnya Maria. And then I want to back to my house. I said to Maria, "Alright Maria, see you tomorrow. Good night." Gitu ya, seperti itu. Jadi kayak bye-bye atau selamat tidur juga boleh. Good night dear. Night night gitu. Nah, so until here, do you have any question, everyone? Yes, Miss. Oh, okay. About good night, Miss. Good night. Hmm. Jadi kalau misalnya kita bertamu ke rumah kawan kita, walaupun kita mau pulang itu masih siang atau sore, nggak apa-apa bilang good night. No. Oh, no. Karena dia pengganti kata goodbye, tetapi untuk malam hari. For Gitu. evening. Oh, Ya, khusus dia di malam untuk hari malam aja. seperti itu ya. Karena malam itu udah mau tidur kan, kita pulang terus kita sampai rumah nggak komunikasi lagi dengan dia nih, nggak ada chattingan lagi, nggak ada kabar-kabaran lagi. Boleh bilang good night, tapi malam hari gitu. Kalau di siang ya cukup bye bye, bye bye gitu ya, goodbye, bye bye gitu. Seperti itu. Or see Ya. you. Ya, see you. Kalau kita ada mau ketemu lagi boleh see you later, see you, catch you, ya catch you gitu. Nah, nanti kita akan belajar juga bagian itu. Oke, satu lagi kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. No? Oke, No. kalau tidak ada saya lanjutkan berarti clear ya. Oke, the next one when you want to ask condition. Karena setelah ini kita akan practice ya, masing-masing practice. Asking condition. Nah, jadi selama ini kita waktu sekolah ya, waktu SD saya juga taunya cuman how are How you? are How you? are you? I'm fine, thank you. What about you? Gitu kan? Seperti itu ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, but the fact we have another ways how to ask condition, not only how are you. Kalau how are you ini sebenarnya formal sekali ya. Jadi ini untuk konteksnya itu formal atau kalau apa kayak bahasa Inggris yang udah jadul gitu lama gitu, tapi masih dipakai nggak? Masih boleh dipakai ya. Nah, formal how are you boleh di situasi formal atau how are you doing? How are you doing? Jadi nya itu kayak ada en how are you doing? Seperti itu ya. Nah, ini juga formal. Ini juga formal ya. How are you doing? Sama artinya apa kabar? Kabarmu gimana? Jadi ini artinya bukan kamu lagi ngapain ya. Kalau lagi ngapain itu pakai what. Nah, What? ini sama kayak kamu apa kabar? Kabarmu gimana? Same Nah, like how do you do? how do you do? That's good ya. Di materi saya ada how do you do, di sini nggak saya masukin. Nah, how do you do? Ini spesial ya. How do you do? Ini juga formal, tetapi jawabannya cuma satu. Jadi untuk how do you do, kalau yang lain ini semua bisa dijawab dengan I'm fine atau very well, thank, not too bad, just so. Just so ini santai banget ya, maksudnya tuh kayak biasa aja sih, So-so. B aja sih, kayak gitu. Nah, jadi ini kalau boleh kalau dengan orang-orang yang udah sangat dekat boleh pakai just so ya. Nah, tapi how do you do? Dia punya jawaban sendiri. Tidak pernah diganti jawabannya. Jadi jawabannya selalu how do you do? Jadi such as I asked to Kak Hana, "Hi, Sis Hana, how do you do?" Dan Sis Hana, apapun kondisi dia saat itu, jawabannya tetap how do you do? How do you do? Gitu. Itu kayak, Why? gimana nih kabarnya? Ya, kayak yang kamu lihat nih, gitu, baik, gitu. How do you do? Oh, Hmm. Jadi jawabannya tetap kembali how do you do? how do you do? Ya, Oh, seperti itu ya. Nah, untuk yang casual, how
how's it going? How is it going? How is it going? Nah, ini boleh misalnya ibu ke anak, saudara ke saudara, teman ke teman gitu ya. Tapi kalau ke orang yang mungkin lebih tua atau yang dihormati, kayak saya misalnya ke Bapak Pendeta, kan rasanya nggak sopan kalau saya bilang, Hello Pastor, how is it going? Itu sedikit kurang sopan karena itu casual ya. Ini lebih santai. Nah, kemudian how have you been? Ini netral ya. Ini lebih netral. Nah, ini biasanya kalau kita sudah agak lama nggak ketemu orang tersebut, nah, kemudian kita bilang, how have you been? Gimana nih kabarnya? Kayak gitu. Atau gimana kabarnya akhir-akhir ini? Gitu boleh. Ya. Misal saya udah 2 minggu atau 3 minggu nggak ketemu, misalnya sama Mama Queen. Hai Mama Queen, so how have you been? Queen's mom, how have you been? Gimana nih kabarnya? Gimana nih keadaannya? Gitu. Nah, ini netral ya, bisa formal, bisa casual. Kemudian ada how's life today? How's life today? How's life today? Ya. Nah, ini casual way. Yang bagian ini, what's up? Ya, WhatsApp ini bukan WhatsApp, tapi WhatsApp. 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 Nah, WhatsApp. ini sangat-sangat santai ya. Ini very casual. Jadi ini mungkin bisa kita pakai kalau itu dengan teman seumuran kita ya, atau dengan anak gitu, dengan adik ya. Karena kenapa? Kalau kita sama misalnya pendeta, sama guru, sama orang yang lebih tua, nah sama nenek kita gitu kan nggak mungkin bilang, Yo, what's up? Itu kurang sopan sekali ya. Ini artinya gimana kabarnya? Gitu. Kalau bahasa Indonesia kita bilang, gimana kabarnya? Kayak gitu ya. Itu very casual. Nah, kemudian ini cara bacanya, how are you getting on? Getting. Teman-teman, Getting. ya, getting. Jadi huruf T-nya ini Getting. seperti Iya. huruf D dibacanya. Getting. Tapi D-nya bukan getting, tapi D-nya lemah. Getting. 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 Yup, that's right, Pak Edi. How are you getting on? How are you getting on? Gimana kabarmu? Ini semuanya nanyakan kabar, ya? Atau lebih singkat lagi, how's thing? How's thing? Hosting. How's thing? Hosting. Tingnya ini, Ya. te-nya kayak di ada anginnya ya, te. How's thing? Hosting. How's thing? Nah, seperti How's itu. thing? Hosting. Yeah, that's right, house thing ya. Oke, that's good. Abis ini coba ya kita langsung practice ya. Setelah responses. Nah, responses, I suggest you to respond based on your condition. Jadi saya harapkan merespon sesuai dengan kondisi ya, kondisi kita. Jadi kalau misalnya fine ya fine boleh. Very well, baik-baik aja. Tapi kalau lagi moodnya kurang bagus atau keadaannya kurang fit, boleh pakai ini. Ya, Not bad. not bad. Not too bad. Ya, not Not too bad. Nah, kalau just so ini tuh biasa aja gitu, kayak biasa aja, biasa-biasa kayak gitu ya, just so. Kemudian ada it couldn't be better. Better. Nah, ini sama ya, better. Jadi bukan better, tapi better. Better. Ya, that's good ya, better. Nanti abis ini langsung, ya, ini tuh kayak, ya, lumayan baik lah, kayak gitulah, kurang lebih jawabannya ya. It couldn't be better, ya, baiklah, lumayan gitu. Kemudian great. Nah, ini kalau kita lagi dalam kondisi yang bener-bener kayaknya happy, seneng. Misalnya ada yang nanya, how is it going? Great. Oh, really? Nah, contoh kayak gitu ya. Kemudian kalau yang ini, everything. Everything's under Under control. control. Yups, that's right. Everything's under control ya. Jadi semuanya baik-baik aja gitu ya. Kemudian bisa pakai ini Alright. 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 Oh. Nah, How kalau are lagi you happy doing? banget. Wonderful. Good. Wonderful. Wonderful.
Now, what about this? Pretty good. Kalau pretty Pretty. good kira-kira artinya apa? Sangat Baik. Pretty, kalau dia bertemu dengan kata sifat itu kayak good, atau bad, atau marah gitu ya, angry, hungry, pokoknya menyatakan karakter, Oh, ciri-ciri ya. sangat. Nah, maka dia menjadi artinya itu agak atau Oh, lumayan. Oh. Nah, oh, jadi misalnya nih, pretty good berarti lumayan lumayan baik. baik. Gitu. good. Nah, kalau saya bilang, Hmm, I'm pretty sad, berarti I'm Saya pretty agak sad. Agak sedih. agak sedih Agak ya. sedih, lumayan sedih. Aku agak sedih nih. I'm pretty sad. Pretty or pretty? Pretty. Jadi T-nya Pretty. sama seperti tadi ya. Pretty. Nah, Pretty. saran saya, Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya mau memperbaiki pengucapan, so you can try on Google Translate. Jadi di Google Oh. Translate diketik kosakatanya, kemudian dengar pakai apa namanya? Oh, Voice-nya dengarkan. Nanti ada pengucapannya seperti itu, ya. Sometimes when I find the hard vocabularies or difficult for me how to pronounce it, yeah, sometimes I use it. I use Google Translate to listen the pronunciation like that, ya. Jadi untuk dengerin, saya coba tuh di Google Translate, ya. Nah, itu akan membantu kita. Ya, pretty good seperti itu. Pretty good. Pretty, pretty. pretty, pretty good. Jadi D-nya ini agak lemah ya. Jadi bukan D tapi kayak the, the, the Pretty, pretty gitu. Pretty. Pretty. Ya, tapi pretty, kalau yang pretty. TH itu the, the. Hmm. Kayak lidah kita di Hmm. antara gigi, Hmm. terus kayak bilang theology gitu kan? Seperti itu. Hey. Nah, terus bisa juga tambahkan ini, all is well. Ya, semua baik-baik aja, all is well. All All is is well. well. Atau Semua I'm baik. feeling good, atau I'm fantastic. good. Kalau misalnya lagi nggak enak badan Good. gimana, Bapak Ibu teman-teman? Aku Not lagi nggak so enak good. badan. Not so. I'm sick. I'm sick, lagi sakit. Tapi kita Oh. bukan sakit, cuman lagi nggak enak badan. Apakah I'm under my the body is weather. not very delicious? I'm Not so under the good. weather. Not good. Ya, bisa bilang ini. Not too bad. Not too. I'm unfeeling well. I'm feeling. Oh, I forget. Ya, I'm unfeeling well. Aku lagi nggak enak badan nih, gitu. I'm feeling Ya, nggak enak well. badan bukan sakit ya, tapi kayak misalnya capek-capek, lagi entah apa gitu, rasa badannya kayak nyeri-nyeri gitu kan. Oh my God, I'm unfeeling well. Oh, why? Gitu kan. Nah, sekarang coba saya minta praktis langsung ya, satu orang pilih satu, nggak usah saya aja yang pilih. Karena langsung aja ya, biar kita cepet. Maria with Marta. Maria, you ask Marta condition and Marta response. Ya, langsung. Maria yang bertanya, Marta yang merespon. Silakan pilih salah satu. Marta, Marta? Yes, Mary. Yeah. Oke. Ya, come on. Oh, I'm asking or response? Asking. Maria asking okay. condition, Marta response condition. Read this all or just No, only one, two, only or one. three? Choose one, and then Oh, only Marta one. choose Okay. one to respond. Oh, okay. Hello, Marta. How's life today? I'm not too bad. Not too bad. Okay. Now, Marta, can you ask to Maria? Okay. Hello, Maria. What's Hello, up? Marta. What's up? Hah? What's up? Coba Yeah, it's bukan because you are bagaimana friend. kabarmu?
Yeah, you are friend. It's okay. Ya, Maria. Bagaimana? Mana ada di situ? Everything's under control, Martha. Oke, that's good ya. Nah, ini kan cuma sebatas itu baru ya percakapannya. Nanti setelah ini kita coba mengembangkan. Now, Bu Anita and Bu Iren. Bu Anita asks Bu Iren's condition and Bu Iren answer. Ya, Bu Anita yang bertanya, Bu Oke. Iren menjawab. Halo, Bu Anita? Hello, Ma'am Iren. Ya. Halo. Oh, apa ya? Pilih aja yang manapun. Okay. How are you getting on? Everything's under control. Okay, that's good. Now, Bu Iren try to ask to Bu Anita. And how have you been? Yep. Bu Anita can answer. How have you Apa ya? been? Nggak usah bingung, sesuai kondisi sekarang boleh. Ayo. Ya. Loh, Bu Anitanya hilang. Apa ya? Loh, Bu Aku Anitanya bingung. hilang. Ditanya. Saya hilang. Aku di sini. Aku di apa ya? Oh ya, Bu Anitanya hilang, kelempar. Kelempar kemana? Mana? Maybe because signal. Oh ya, signal. Oh ini ada. Halo, Bu Anita. Ya, halo. Ya, coba direspon, dijawab. I will be apa ya? Salah kayak? Nggak usah takut salah. Just choose one. Ya, Oke, just choose oke. one. Ya, yang mana? Coba. Misalnya ditanya tadi kan, how have you been, Bu Anita? You can answer, I'm fine, very well, atau not too bad, it couldn't be better. Coba. Oke. I'm very well. Oke, I'm very well ya. Oke, that's good ya. Oke, nah mungkin tidak semua saya lemparkan yang ini ya, karena kita ada praktis lagi. Ini saya catat ya. Then we will continue karena habis ini kita ada praktis lagi ya. Nah, so these are how to say nice to meet you. Ya, ini gimana cara mengucapkan nice to meet you. But before that, saya mau kesepakatan dulu sama Bapak Ibu dan teman-teman. Saya kan janjinya 1 jam. Kalau misalnya hari ini lewat dari 1 jam, apakah keberatan? Karena materi saya belum sampai untuk ke kita praktis satu persatu. It's Jadi okay. mungkin lebih sedikit, nggak apa-apa? It's okay. It's Tidak okay. keberatan. Oke, semuanya pembelajar yang hebat ya. Ya, saya takutnya semua pada sibuk ya. Karena tadi kita ada perkenalan di awal ya, jadi mungkin itu yang bikin lama ya. Oke, kita lanjutkan karena habis ini kita ada praktis. Yap. Miss, Oh ya, I'm Sis leave, Miss, Desna, you have a because I ministry. have ministry tonight. Ya, you can leave early because you have a ministry. I know that. Ya, bye-bye. Okay, Miss. See you, Miss. Ya, See you, see you. Desna. Oke, Desna. Ya, Sis Desna always busy ya. Mhm. Because Sis Desna is a pastor. Oh, Yeah, she is a pastor. pastor. Yes, she is a pastor. Okay, yeah, let's continue ya. Yeah. Nah, so everyone, when you want to say nice to meet you, biasanya kita selalu bilang nice to meet you, senang berkenalan denganmu atau senang ketemu kamu, umumnya itu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman bisa pilih salah satu ini supaya bahasa Inggrisnya tidak membosankan. Bisa bilang pleased to meet you. Pleased to Please. meet you. Ya, To ini meet please. you. Please to Please-nya meet you. bukan please, tapi please. Please. Z. Please. To meet you. Please Ya, to meet please. you. Please di sini artinya tuh kayak bangga, seneng gitu ya. Please Kemudian, to meet it's you. a pleasure.
It's a pleasure. pleasure Ya, it's a to pleasure make to your make your acquaintance. 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 It's a Acquaintance. pleasure. Your Acquaintance. It's a pleasure Acquaintance. to make your Ya. acquaintance. It's Nah, a pleasure kemudian to meet delighted. you. Ini cara bacanya delighted. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau Delighted. ada kosakata diakhiri dengan TED atau DED gitu ya, maka ini harus dibunyikan. TED-nya dan DED-nya dibunyikan. Contoh ini. Jadi bukan delight, tapi Delighted. 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 Ya, Delighted. delighted. Delighted to Gitu, meet ya. you. Oh ya, tadi saya lupa kasih tahu ya. Ini acquaintance. Acquaintance ini tuh kayak apa namanya? Berkenalan. Atau apa ya? Perkenalan gitu ya. Jadi kayak it's pleasure to make your acquaintance. Jadi kayak senang untuk berkenalan denganmu gitu loh. Hmm. Ya, berkenalan gitu. Jadi Acquaintance. sorry, typo. Acquaintance. Nah, acquaintance ini tuh Contohnya berkenal ya, juga berkenalan. ya Kata 6 lain dari ditambah berkenalan ya, atau kenalan gitu. Kenalan boleh. tambah shampoo ya. 63. Gimana? Ada yang bertanya tadi? Enggak ya? Oke, saya Oh, lanjut. maaf, Miss. Saya ini sambil melayani pelanggan. Oh, wah, semangat sekali di Kaltara ya. Iya. Ya, Bu Anita senior saya di kampus ya, Kampus misi. alumni. Ya, oke, delighted. Delighted ini tuh seneng banget. Delighted. Delighted ya, delighted tuh artinya senang Delighted banget. banyak digunakan di masakan ya, Miss. Sorry? Delight. Banyak Delighted. digunakan di makanan, delight. Delight, Contohnya. delight. Delight. Iya. Sebentar. Kalau delighted yang ini artinya itu kayak seneng banget gitu. Kalau yang di makanan Banget. yang Ibu maksud apa Delight. nih? Ya, delight. Nikmat. Maybe Bukan, bukan. delicious. 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 Kalau Delicious. delicious ya. Bukan. Nah, delicious. 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 Coba nanti saya cari tahu yang dimaksud Bu Iren ya. Yang di makanan. Iya. Tapi kalau delighted ini tuh kayak kita mau bilang tuh aku happy banget gitu. Aku happy banget. I'm very happy. I'm very happy atau I'm delighted. Nah, itu bisa pakai delighted gitu ya. Nah, itu senang banget artinya kayak happy banget gitu. Terus I'm glad we finally got to meet. I'm glad. Glad itu juga senang. Jadi Senang, bahasa senang. Inggris kata senang aja itu banyak ya. Jadi nggak selalu pakai happy. Bisa glad, bisa pleasure, bisa delighted. Delighted. Seperti itu ya. I'm glad artinya aku senang. We finally got to meet. Kita akhirnya to ketemu. Got to meet. Ya. Kemudian yang berikutnya, great to meet you. Great to meet you. To meet you. Ya, kemudian I'm happy to meet you. I'm happy to meet you. Ya, and then thrilled to meet you. Thrilled to meet Ya. you. Nah, thrilled ini jangan diartikan ini ya, thrill kayak thriller gitu, bukan ya. Tapi maksudnya di sini tuh sama seperti kita bilang great gitu, thrilled to meet you. Gitu. Ini tuh idiom ya. Seperti itu. Kemudian ada it's wonderful to meet you. Seneng banget ketemu kamu seperti itu ya. And then lovely to meet you. Lovely, lovely, happy banget, senang banget, suka banget. Lovely suka ya, suka gitu ya. Gitu. I'm excited. Aku bersemangat, excited to meet you. I'm Seperti itu. excited to meet you. Kayak Nah. ketemu pacar ya. Gimana, Pak Edi? Kayak ketemu pacar. Yes, that's right. When you met with Bu Iren for the first time, ya, you were excited, ya, to meet Bu Iren. Wah.
So long time ago. Yeah, long time ago, ya. Okay, like that, ya. Nah, so everyone, until here, before we continue. Jadi ini kenapa saya agak cepatkan bagian ini. Nanti saya akan kirim bahan ini, saya kirim ya. Karena kita mau kejar praktisnya setelah ini. Apakah ada pertanyaan? Do you have any question? It's clear? It's clear? Okay. Miss, Yep. I asked Gemini about delight for food. Katanya Oh, you bisa mean juga delight untuk this one? sajian yang lezat. Delight this Oh, one? Ya, Delight. delight. Oh, oke, oh, delight. Ya. Kalau delight yang yes, ini, Kak. iya, saya tadi nggak ngeh ya. Oke, delight ya. Itu it's like makanan yang Please. enak ya tadi ya, betul. Lezat. Thank you, Sis Hana. My pleasure. Okay, now we will practice ya how to introducing ourselves and get to know someone. Jadi kita memperkenalkan diri, kemudian kita pengen tahu tentang seseorang. Jadi kita mau praktis habis ini. Yang pertama, ketika memperkenalkan diri, boleh pakai ini. Kalau misalnya di forum ya, tapi kalau tidak di forum nggak perlu. Kalau cuman apa namanya ketemu sehari-hari atau ketemu di luar, nggak perlu pakai opening. Opening ini hanya dipakai biasanya kayak di kelas kayak tadi. Kayak tadi misalnya ya. I would like to introduce myself. Aku ingin memperkenalkan diri. Nah, teman-teman, ini cara bacanya bukan wool. Jadi, Would. O sama L-nya hilang. Jadi, would. Would. Ya, Would like I I would would. like I to would Like to introduce introduce. myself. introduce. Jadi, I kalau would Would like memperkenalkan to diri, introduce myself. betul. Seperti tadi ya. Tadi di kelas saya minta perkenalan dulu. Maka kedepannya nih, Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada di forum bisa menggunakan opening. Hello everyone, I would like to introduce myself. My name is, gitu ya. Di sini, my name is Nanda Laila Putri. I go by Nanda. Atau boleh juga, you can call You me. can call me. Cool. I'm from Padang. I live in Bali. I'm a teacher. Gitu. I'm a teacher. Nah, apa bedanya penggunaan N dengan E? Ada yang sudah tahu? Ya, awalan huruf kapital dengan huruf ini. Iya, betul ya. Perbedaannya di awalan kata berikutnya ya, atau kata bendanya. Kalau dia A, I, U, E, O, maka pasti pakai N ya. Misalnya dia seorang artis, seniman ya. Jadi I'm an artist. Ya, gitu. Tapi Artist. kalau dia teacher, karena dia huruf konsonan, teacher. I'm a teacher. Ya, I'm a a teacher and artist gitu ya. Kalau dia seorang misalnya tadi pastor, pastor. Ibu rumah tangga, Housewife. Housewife. Good. Oh, housewife. Ya, seperti itu ya. Nah, Oh, jadi housewife. perbedaannya terletak di kata berikutnya. Kata berikutnya gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya mau pakai kata I work as gitu kan, aku nggak pakai yang I'm A atau N, tapi I work as. Aku bekerja sebagai. I work as a teacher. I work as an artist gitu. I work in. Nah, ini tempat kerjanya di mana? Di bidang apa? Bukan di mana ya. Tapi ini maksudnya tuh kerja di bidang apa? Gitu. Misalnya, I work in apa ya? I work in education di bidang pendidikan, contohnya. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Oh, ini kelas mereka udah selesai ya. Saya izin 1 menit sambil teman-teman baca. Saya balas WA senseinya saya. Sebenarnya saya hari ini jadwal bahasa Jepang, jadi saya bolos. Karena kelas kita belum selesai, saya bolos. Saya izin WA dulu ya.
Oke. Okay. Iya, yes, yes, please, Miss. Oke, Miss. Ya, saya udah banyak kali bolos bahasa Jepang ini. Oke. Tugasnya numpuk. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, boleh pakai I work in ini kerja di bidang apa? Seperti itu ya. Misalnya saya bekerja di bidang jasa. Ya kan kayak penjahit, oh apa? Potong rumput lagi, potong rambut ya. Itu kan di bidang jasa. Berarti In bisa English, bilangnya jasa, service. Industri service, or ya, service. atau service sector, boleh. Sorry, di sini aja ya. Service sector. In service. Ya, service Service sector. sector. Service sector ini bidang jasa, ya, seperti kayak misalnya apa yang menyediakan layanan jasa lah, seperti itu ya. Nah, itu di bidang jasa service sector seperti itu ya. Terus setelah itu teman-teman bisa menceritakan, kadang kita bingung kan mau ceritakan apa nih setelah aku memperkenalkan diri. In my free time, I bla bla. Nah, nanti teman-teman boleh lihat di buku saya ada contoh percakapan ataupun contoh ungkapan ya. Ini maksudnya in my free time, di waktu luang aku ngapain? Misal, saya kasih contoh ya. In my free time, I usually read a book. Usually biasanya. Nah, contoh, ya, usually artinya biasanya. Nah, ini akan menjadi tugas nanti untuk rekam suara, karena kalau di sini kita tidak akan sempat untuk lakukan conversation di bawahnya, ya. So, boleh saya kasih PR ke Bapak Ibu dan teman-teman semua? Iya. Yes, please, Miss. Boleh ya, PR-nya hanya rekam suara kok. Jadi nanti rekam suara kirim aja di grup atau private, silakan bebas ya. Coba memperkenalkan diri dimulai dari greetings. Dimulai dari greetings ya. Contoh, saya kasih contoh. Hello everyone atau hello, mau langsung sama saya boleh. Hello Miss Nanda. I would like to introduce myself. My name is Nanda Laila Putri. I go by Nanda. I'm from Padang, West Sumatra. I live in Bali. I am a teacher. I work in education sector. Jadi sektor tuh bidang ya. I work in education sector. In my free time, I usually watch Chinese drama or just scroll TikTok. Contohnya seperti itu. And sometimes reading a book. Gitu ya. Terus interested in. Nah, I'm interested in. Ini maksudnya kok mantul suara saya. Ya, saya berminat dengan, nah maksudnya tuh berminatnya itu tertarik ya, berminat atau tertarik di bidang apa atau dengan apa gitu ya. Misal, I'm interested in trying new recipe because Di I kamar love Mama eating. tuh. Iya, Contoh, iya. I'm interested in trying new recipe because I Language. love eating. Jadi karena saya suka makan, jadi saya suka atau tertarik atau berminat coba resep-resep baru seperti itu, ya. Ini nanti contoh-contohnya akan saya kirim di grup ya, seperti itu. Interested. Nah, so you have to record your voice. You can choose opening. Openingnya boleh dipilih mau yang ini di atas atau yang nomor 2. Nomor 2, if you want to sound naturally, T-nya nggak usah dibaca. Jadi langsung, let me. Yes, let me. Let me introduce myself. Let me. Let itu, T-nya nggak usah dibaca. Let me. Gimana Pak Edi? Enggak. I would like to introduce myself. Let me introduce. Bisa. Let me. Ya. Let Terus me. kalau yang ini let me, jadi langsung T-nya nggak dibaca, nggak usah dibaca gitu. Let me. Let me. Lem.
Ya. Nah, Let me kemudian ini introduce. may Myself. I. Ini may May saja. Iya. May Ah, I Me. introduce may myself. I, bukan me ya, Me. tapi may. May I introduce Me. myself. Introduce Me. myself. Oke, untuk Myself. tugasnya Me. apakah ada pertanyaan? May I. Tugasnya ditulis di grup Enggak. Miss Oh, Ina. Enggak, di voice note, Bu Voice Iren. note. Just Ah, voice note video. Ya, just voice note. Maaf, iya. tadi kan saya ada terima telepon dari yang jemput anak. Tidak sempat dengar apa Private tugas. or in sorry, Miss. Satu-satu, satu-satu, bentar. Bu Anita, kenapa? Iya. Tadi waktu pas mau diinfokan apa tugasnya itu gimana, tadi saya terima telepon yang Oh, apa bagian yang menjemput anak saya. Oke, Tadi saya ada ulangin tugasnya. Nanti saya juga infokan lagi di grup ya. Saya catatkan lagi di grup Oke. ya. Oke, baik. tadi Maria mau tanya apa? Halo? Dikirimnya privat atau di grup nanti? It's up to you. You can send private to me or you also can send on group. Ya, mau di group atau private boleh. But I suggest you send on group better. Lebih bagus di group. Kenapa? Sometimes I don't see your message on private ya. Jadi pesennya itu kadang-kadang ketimbun karena terlalu banyak grup. Jadi saya itu yang grup itu di bagian atas, saya susun WA-nya seperti itu. Jadi kadang-kadang, Oke. kalau bisa di grup. Tapi kalau misalnya, aduh Miss, janganlah di grup. Ya nggak apa-apa juga ya. Oke, jadi PR-nya hanya rekam suara, Bu Anita. PR-nya rekam suara. Rekam suara, memperkenalkan diri. Ini polanya. Nah, ya, 30 detik aja ngomongnya. Kalau mau misalnya ditambahkan, misalnya, Miss, aku mau ceritakan tentang hobi, boleh nggak tambahin? Silakan, boleh. Ya, Hmm. di apa namanya di dalam bukunya saya itu kalau misalnya mau lihat kan terus ditambahin, oh ini ada nih tentang hobi, ya udah aku mau tambahin ini, silakan ya. Karena bagian hobi kita akan belajar nanti pertemuan berikut. Gitu. Oke, anything else? Ada pertanyaan lagi tentang tugas? Mama Queen aman? Jangan-jangan Mama Queen nanti. Aman. Oh, kirain Mama Queen ini apa namanya jaringannya hilang-hilang gitu. Aman. Aman ya? Lagi di sini makanya. Oke, kita lanjut ya. Ini tugasnya English. Sorry, gimana satu-satu gimana? Halo? tugasnya memperkenalkan diri ya, Miss. Yap. Tugasnya, the text is you have to introduce yourself by voice note on WhatsApp. Because Okay. because I want to hear your pronunciation. Then I can help you to correct your pronunciation and also maybe your vocabularies. Yeah. Then this is the guiding. You can tell about your full name, your nickname, and then where are you from, and then where do you live. If you want also to talk about where you were born, you can say I was born. Kalau mau tambahkan aku lahir di titik-titik gitu ya. I was born in. Nah, ini boleh. Aku lahir di mana gitu ya. Contoh, saya tadi I was born in Pekanbaru gitu ya. Aku lahir di Pekanbaru. Nah, ini boleh kalau mau ditambahkan seperti itu ya. Jadi Okay, ini Miss. Thank you. Okay, let's continue the next one. Nah, get to know your partner. Nah, ini sekarang ya, tugasnya sekarang saat ini di kelas kita langsung practice. You have to ask your partner. Saya akan bagi dalam ruangan. Ini saya akan share di ruangan ya. Jadi saya akan bagi di ruangan udah kosong semua kan. Oke, berdua. Ini akan saya share di ruangan juga bakalan dapat share to breakout room. Tapi Pak Edi sama Bu Iren apakah bisa dipisah atau tetap berdua? Dua aja. Berdua Karena aja. device-nya Ya, apa nanti yang sudah suaranya kacau. berdua aja ya, sudah dipersatukan. Oke, kalau begitu ini kita semua ada 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Berarti ada yang bertiga ya, boleh. Maria, Pak Edi, dan Bu Iren barengan di room 1. Oke. Saya langsung pindahin ya, room 1. Maria, Pak Edi, dan Bu Iren. Oke. Silakan. Guidingnya ada di layar ya. Guidingnya di layar. Ngobrol. Kemudian Kak Eri sama Kak Hana di room 2. With Oke, who? Kak Eri sama Kak Hana di room 2 langsung join. Yeah. Kemudian Ibu Susanti, oh ya ya, Mama Queen ya. Di room 3 sama Bu Anita. Nanti saya akan Oke. masuk ke room masing-masing. Oke, mau broadcast pesannya gimana nih, breakout room? Oke, ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini ada guidingnya ya, guiding pertanyaannya yang akan ditanyakan ke partnernya masing-masing, seperti itu ya. Jadi bisa tanyakan ke partner masing-masing, contohnya, what's your name? Where are you from? Where do you live? What do you do? What do you do ini artinya apa yang kamu lakukan, seperti itu ya. Atau maksudnya itu apa yang dilakukan itu dalam artian kamu aktivitasnya apa nih? Kerja apa seperti itu ya, kerja apa gitu. Kemudian what do you do in your sebentar ini saya ke ini. What do you do in your free time? Kemudian what are you interested in? Ya, apa yang dilakukan di waktu luang? Kalau what do you do yang di atas ini lebih kepada menanyakan profesinya. Profesinya itu apa? Seperti itu ya. Apa pekerjaan atau profesi? Aduh, kok kecil banget. Oke, ya silakan dikerjakan Bapak Ibu. Maria, masuk di roomnya Pak Edi, Maria. Gimana caranya, Miss? Loh, klik join, klik join. Tadi sudah ada di situ, Room join. di room berapa, Miss? Satu. Room 1, Maria. Oke. Oke, semangat. Oke, ini saya post dulu. Ya, English speaking tips for me, what I have done. What I have done when I learned English actually. Now, so you have to start from simple habits. You have to start from Okay. simple habits and real progress. When I was in Jakarta, after study in college, setelah kuliah ya, and then I live in what is that? I live in dormitory. It's like dormitory for workers, kayak asrama untuk pekerja seperti itu ya. In a big course in Jakarta, and then I try to commitment to speak 10 minutes a day. Jadi saya coba 10 minutes. 10 menit sehari, tapi Miss aku nggak ada temen, nggak ada lawan, nggak apa-apa. Saya berbicara dengan diri saya sendiri, gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman boleh dicoba, makanya saya tuliskan. What are you speaking about? Sorry, Bicara ke diri sendiri, bicaranya itu apa aja? this one ada di layar ya ini ya. Oh, Nah, oke. ya, talk about what Oh, are you doing, what you see, what you plan to do. Jadi ketika saya misalnya bangun tidur, ya kan, pas saya baru bangun tidur, itu saya langsung berpikir tuh di otak saya. Di otak saya, I will make, oh yeah, I have a plan today. Okay, I will do this one after Ada that. yang mengucap. Atau ini contohnya, aku mau buat kopi. Saya nggak bilangnya aku mau membuat kopi, tapi I'm making coffee, itu speaking. Miss, gimana cara oke. taunya ini? Kan aku nggak ada basicnya. Nah, saya minta murid saya kayak Kak Desna tadi, itu murid saya dari bulan Juli tahun lalu, dia benar-benar dari nol, dan tidak pernah ada belajar bahasa Inggris, nggak ada basic, benar-benar dari nol banget.
Dan sekarang dia udah lancar banget. Kalau lihat di Instagram ya, video-video dia, saya minta dia punya Wow. catatan kecil. Nah, apa yang ada di catatan itu? Catatan itu adalah setiap hari 3 ungkapan sederhana. Oh. Ya, kalau Kak Desna tadi yang saya minta bukan ungkapan sederhana, tapi kosakata, karena dia kurang di kosakata. Saya minta dia untuk cari kosakata setiap hari minimal 5. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, buat aja tulis di buku kecil ungkapan sederhana 3. Itu yang pertama Okay. dari saya. Yang kedua, tapi aku kayaknya sibuk sekali kalau mau catat-catat dan punya buku, Miss Nanda. Oke, sekarang ada HP. Ada HP dan bisa kirim pesan ke diri sendiri, ya. Jadi WA saya itu penuh dengan bahasa Jepang, bahasa Mandarin karena lagi belajar, ya kan? Oh, wow. Nah, buat seperti itu ya. Jadi 3 ungkapan sederhana, misalnya I want to cook noodle. Udah, sorry. Sederhana kan satu. Apa lagi? Itu 3 ungkapan I sederhana. want to eat. I want to eat, contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini udah saya masukkan di sini tadi, learn 3 phrases a day. Phrases itu frasa ya atau ungkapan. Ini udah tadi ya. Nah, Mm. terus yang berikutnya, the next one, Bapak Ibu, you can listen and repeat. You have to watch a video in English. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngomongnya lebih pede, intonasinya dapet, pronunciation, karena bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia, dia itu ada naik turunnya, ya. Kalau Mm. dulu guru saya bilangnya bahasa Inggris itu harus lebay. Contoh, Oh. ya, contoh ketika kita bilang, ketika saya membaca misalnya, my mom goes to the market every day with her sister, and they always buy vegetables. Sorry. Nah, contoh seperti ini, ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak praktek untuk pronunciation lewat nonton, kita akan bingung. Kita mungkin membacanya seperti ini. My mom goes to the market every day with her, and they always buy vegetables. Tapi kalau kita nonton dan ikutin apa yang diucapkan si pemain filmnya gitu kan. My mom goes to the market every day with her sister, and they always buy vegetables. Gitu. Jadi kita Ada ikutin. intonasinya. Yes, that's right, Pak Edi. Ada intonasinya dan itu namanya copy paste. Jadi saya meniru, saya mengcopy apa yang diucapkan sama pemain filmnya. Saya Yes, yes. ikutin, gitu ya. Iya, bentar lagi udah mau selesai. Saya udah dikode sama suami. Hmm. Iya, karena tadi agak telat kita mulainya, sorry. Ya, kemudian berpikir dalam bahasa Inggris ya. Kayak think in English, apapun yang dilihat, lihat meja, that's not meja, that is table. Oke. Iya. Ya. Jelas. Dan use English in real life. Nah, ini mungkin nanti ke Oh, depannya. Coba di real life. Kayak Pak Edi dan Bu Iren ini lebih, apa kali ya, banyak kesempatannya untuk praktis yang ini. Karena ada rumah makannya, gitu ya. Dan itu di Wow. pasar yang banyak orang bule kayaknya. Oh. enggak. Enggak sih. Enggak juga ya, Pak Edi ya. Iya, ya. Langganan saya yang banyak bule, yang pesan roti. Oh, roti yang banyak bule. Nah, Bu Iren Yes. bisa praktis ya. Dan yang paling terakhir adalah ini ya, Bapak Ibu teman-teman tipsnya. Speak, make mistake. Jangan Mistake. pernah takut membuat kesalahan. Jangan ragu kalau salah. Gak perlu bilang, aduh, aku bener nggak ya? Aku salah nggak ya? Nggak usah. Pede aja, salah pun nggak apa-apa. Terus belajar ulang, tingkatkan, dan Then ulangi. improve. Waktu saya pertama kali mengajar bahasa Inggris tahun 2014, bukan 2014, 2017. 2007, kalau 14 saya ngajar matematika, 2017 saya punya murid international school. Kemudian Oh. saya mengucapkan satu kata dan itu pronunciation saya salah. Kata ini.
Ya, waktu itu saya bantu dia ngerjakan sains. Kemudian sainsnya pakai bahasa Inggris dan saya bilang, "Oh, that's about ocean." Dia langsung bilang sama saya, "Miss, that's not Ocean. ocean." "Oh ya, Ocean. ocean. Ocean, Miss." Ocean. "Oh, sorry, thank you, ocean." "Oh ya, thank you." gitu. Jadi jangan takut salah. Even though I am a teacher. Sekalipun saya guru, kalau saya salah saya akan akui. Kenapa? Karena kita kan juga manusia. Ya, itu saja ya. Yes. Terus Yeah, that's good. Okay. Okay, I think enough for today's our class because it was 9:44 in Bali. Yeah, I think all of you have tired, you have been tired and you need to take a rest. Yeah. So let's close our class by praying. Tomorrow we will have in same time. Besok kita ada kelas lagi. Kak Hana bisa pimpin doa sesuai dengan kepercayaan Kak Hana? Okay. Kak Hana Kristen kok. Ya. Saya lupa yang Islam itu siapa ya? Oh, nggak masuk hari ini. Ya, Kak Hana. Kak Hana, lead the prayer for us, please. Oke. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami udah belajar banyak bahasa Inggris. Bapak, Engkau berkati kiranya apa yang telah kami pelajari bisa melekat dan kami praktekkan di kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, untuk pertemuan besok, kami bisa kembali berkumpul untuk belajar. Bentar kami mau selesai Tuhan, mungkin banyak yang mau beraktivitas atau lanjut istirahat. Biarlah Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amen. Okay, see you. Thank Take you care, so much, guys. Miss. See Thank you. you. Bye. Thank you, Ya, Selamat pagi semuanya. Bye-bye. See you tomorrow. Irina. Bye, everyone. Ya.